Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Sebelum gue mulai video ini, ya gue ingin ingatkan Sobat Football United, jangan lupa follow Instagram gue ya, di gus_football united. Yang suka UFC, gue juga punya channel YouTube lain, Sobat UFC. Sekali lagi Sobat UFC ya, membahas UFC. Dan yang ingin follow Twitter gue di X, ada gus_neg neg. Oke. Gue ingin bahas ada beberapa informasi dari berbagai sumber. Pertama, gue ingin ke Fabrizio Romano. Ada apa Fabrizio Romano? Jadi, Fabrizio Romano ini memberikan update terkait dengan ada kemungkinan Manchester United bisa mendapatkan 80 juta. Wow, angka yang menurut gue cukup banyak ya, 80 juta. Jadi, disebutkan di sebuah podcast ini oleh Fabrizio Romano, dia mengatakan bahwa Manchester United optimis untuk bisa mendapatkan 80 juta euro dari Højlund dan juga Rashford, di mana keduanya diperkirakan memang akan keluar secara permanen dari Manchester United. 6 juta euro ini sudah dibayarkan oleh Napoli, biaya peminjaman ya kan, dan ada biaya klausul pembelian nantinya itu dengan angka 44 juta euro. Dan Manchester United sangat percaya diri bahwa ini akan diaktifasi oleh Napoli. Dari berbagai informasi yang didapatkan memang misalnya Rasmus Højlund juga sangat nyaman di Napoli. Dia disebutkan sebelumnya oleh Fabrizio Romano, dia sendiri sudah merasa sebagai pemain Napoli, bukan pemain Manchester United yang dipinjamkan ke Napoli. Jadi dia memang sudah seperti itu anggapannya, dan ini pastinya juga akan mendorong kesepakatan terjadi. Di sisi lain, Napoli juga dikabarkan sebelumnya sangat happy dengan kualitas, dengan permainan, dengan attitude dari Rasmus Højlund di Napoli, sehingga besar kemungkinan ini akan terjadi. Dan kalau terjadi, maka secara total ya, Manchester United ini akan mendapatkan 50 juta euro untuk Rasmus Højlund. Angka yang menurut gue sangat bagus, dan ini harus diberikan kredit kepada manajemen Manchester United yang bisa membuat hal ini terjadi. Belum selesai karena ya masih harus diselesaikan kesepakatan klausul pembeliannya. Memang masih ada kemungkinan pembatalan itu tetap ada menurut gue. Misalnya kalau situasi cedera atau ada hal-hal lainnya. Tapi per hari ini katakanlah kalau situasi terus berjalan seperti saat ini, ya Manchester United menurut gue akan mendapatkan 44 juta euro dari klausul pembelian Rasmus Højlund. Nah, bagaimana dengan Rashford? Barca dikabarkan oleh Fabrizio Romano saat ini sedang dalam pembicaraan yang terdepan ini untuk mendatangkan secara permanen. Sebelumnya dikabarkan bahwa Rashford sudah berbicara dengan Barcelona dan ya sudah sepakat atau sudah mendekati kesepakatan ya, dari misalnya Barcelona yang mengatakan ingin Rashford stay. Rashford pun juga demikian, menyebutkan dia sangat nyaman di Barcelona. Barcelona happy dengan keadaan Marcus Rashford, attitude-nya, di mana sebelumnya attitude ini juga menjadi masalah bagi Marcus Rashford di Manchester United seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya pada saat itu. Tapi ini tidak terjadi di Barcelona. Bahkan kabar yang terbaru sampai dengan menyebutkan kalau Rashford sudah bersedia nih untuk mengurangi gajinya supaya dia bisa ke Barcelona. Artinya dari klub dan pemain tidak ada masalah. Sekarang tinggal klub dan klub, Barcelona dan Manchester United. Kabarnya memang Barcelona ini mencari celah sebelumnya seperti itu ya, untuk bisa mencari angka diskon dari 30 juta euro. Di mana gue katakan ya ini bukan hal yang harusnya dibicarakan lagi, karena ada klausul ya kan, yang jelas kalau klausulnya bukan klausul wajib beli, tapi opsi beli dengan angka yang sudah jelas, yaitu adalah 30 juta euro. Mungkin Barcelona melihat ada peluang karena Manchester United ingin melepas Rashford ingin ke Barcelona. Jadi mereka melihat ada peluang di sana misalnya untuk melakukan negosiasi. Tapi seperti kabar sebelumnya yang juga diinformasikan, Manchester United tidak membuka ruang
negosiasi dengan Barcelona terkait dengan angka 30 juta euro. Dan kalau angka ini akhirnya tercapai 30 juta euro ya dibayarkan oleh Barcelona, maka dari dua pemain Manchester United akan mendapatkan biaya total 80 juta euro. Ini dari sisi pemasukan transfer, belum dari penghematan gaji, di mana Rashford gajinya juga cukup besar ya kan, sekitar 300.000 per pekan. Rasmus Højlund pun juga angka gajinya bukan termasuk yang golongan yang rendah, katakanlah seperti itu di Manchester United. Jadi memang ada penghematan biaya gaji dari dua pemain ini. Hal yang positif dan memang diperlukan oleh Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim panas nanti, di mana Manchester United mendekati ataupun dikabarkan mengincar pemain-pemain yang memang biayanya tidak murah begitu ya. Dan ada kabar lainnya juga. Mason Mount dikabarkan oleh oleh Pete O'Rourke dari Foot Insider, Mason Mount tidak punya niat untuk mendorong meninggalkan Manchester United musim panas ini. Gelandang serang ini masih merasa punya banyak kesempatan untuk pembuktian di Old Trafford. Dan saat ini dia sedang fokus bagaimana bisa fit ya, dan bisa tersedia di squad sampai dengan akhir musim nanti ya. Ini situasi yang menarik juga menurut gua, bahwa keadaan dari Mason Mount yang disebutkan sebelumnya bisa jadi menuju ke pintu keluar. Ada spekulasi-spekulasi seperti itu, tapi yang dikabarkan oleh Pete O'Rourke ini dari Foot Insider tidak demikian. Dia tetap ingin fight. Nah, sekarang situasinya adalah ya, secara realistis di mana posisi dari Mason Mount di sistem dari Michael Carrick saat ini? Kalau menurut gue lebih ada di bagian sebelah kiri, di mana saingannya pun juga tidak ringan ya. Ada Cunha misalnya, dan gue nggak tahu misalnya nanti di bulan April Dorgu sudah bisa kembali lagi. Tapi yang jelas gue melihat masa depan dari Mason Mount akan tergantung dari nomor satu, penampilan Mason Mount ya di sisa musim ini. Itu pun dia kalau bisa kembali cepat fit supaya bisa bermain ya, kesempatan itu lebih terbuka. Nomor dua yang tidak kalah pentingnya juga adalah siapa yang akan menjadi manajer dari Manchester United ataupun head coach Manchester United untuk musim depan. Sampai itu belum jelas, ya hampir semua pemain menurut gue berada di situasi ketidakpastian. Menurut gue seperti itu. Dan yang gue katakan pemain yang tidak pasti adalah pemain yang saat ini berada di squad Manchester United. Pemain seperti Rasmus Højlund, pemain seperti Marcus Rashford menurut gue sudah pasti akan dilepas oleh manajemen Manchester United. Dan satu nama yang disebutkan juga punya peluang, ataupun juga menurut gue bukan punya peluang ya, tapi memang akan cabut dari Manchester United, yaitu adalah Andre Onana. Tidak ada pintu lagi bagi Andre Onana di Manchester United, walaupun sempat ada kabar yang mengatakan Andre Onana ingin berusaha untuk mendapatkan tempatnya kembali, tapi dengan Sean Lyons menurut gue ini tidak akan terjadi ya. Dan yang paling realistis memang melepas Andre Onana. Ini juga banyak dikatakan atau diinginkan oleh fans ya kan. Tapi bagaimana peluangnya? Apa yang diinginkan oleh Manchester United? Berapa angkanya dan bagaimana situasi market terkait dengan angka tersebut? Sport Witness mengatakan bahwa Manchester United meminta angka 45 sampai dengan 50 juta euro untuk menjual Andre Onana secara permanen. Trabzonspor menunjukkan ketertarikan untuk melakukan pendekatan secara permanen ya. Tapi wakil presiden Ziyad Kafkas mengatakan bahwa valuasinya terlalu tinggi dan klub tidak mampu. Seperti angka dari Manchester United untuk Andre Onana di sekitaran 45 sampai dengan 50 juta euro. Presiden kita secara jelas menginformasikan ya bahwa ini tidak realistis. Nah, ini situasinya seperti itu. Kalau tidak ada pergerakan transfer permanen, dia akan kembali ke Manchester United sebagai backup, penjaga gawang backup atau penjaga gawang cadangan ya, atau akan pindah ke klub lain di Liga Besar Eropa atau Liga Inggris. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi sekali lagi, sampai dengan informasi ini gue katakan ya, belum ada klub yang jelas menginginkan Andre Onana. Ada situasi misalnya dengan Inter Milan tapi dibantah oleh Fabrizio Romano. Trabzonspor yang saat ini meminjam Andre Onana
mengatakan ya, petinggi klubnya mengatakan bahwa angkanya terlalu tinggi. Sementara gue paham fans menginginkan Andre Onana dijual, tapi kemana? Siapa yang ingin membeli? Kan itu itu kan juga situasinya. Jadi tidak bisa hanya mengatakan secara sembarangan, oke, lepas saja, jual saja. Tidak seperti itu menurut gue. Apalagi kalau mengatakan sudah, buang saja, putus kontraknya, itu tambah ngasal lagi ya. Karena Manchester United akan membayar kompensasi yang justru tinggi dari hal tersebut. Sehingga ini hal yang menarik ini. Bisa jadi menyulitkan Manchester United di bursa transfer nanti musim panas kalau memang tidak ada klub yang secara jelas ya menginginkan Andre Onana. Tapi gue melihat kemungkinan yang paling buruk adalah Andre Onana tetap di Manchester United tapi akan lepas secara pinjaman. Itu menurut gue masih merupakan katakanlah solusi yang saat ini paling realistis ya, melihat sekali lagi belum ada klub yang secara jelas menyebutkan berminat untuk mentransfer Andre Onana. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana tanggapannya? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.